Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asy'ari, saya dari Prodi PJJ Informatika kelas IF 801. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari jawaban tentang ujian tengah semester di mata kuliah Sistem Pakar. Yang mana di sini kita akan sedikit menjelaskan tentang jurnal dengan tema Sistem Pakar, dan kita analisis dengan menjabarkan kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut. Ini adalah analisis dari jurnal Sistem Pakar dalam Pendidikan, yang mana judul dari jurnal tersebut adalah Perancangan Sistem Pakar dalam Perancangan Sistem Pakar Penentuan Ekstrakurikuler menggunakan metode forward chaining di SMK Pembangunan Cibadak. Yang mana di sini ada 3 penulis dan keywordnya yaitu ekstrakurikuler, forward chaining, potensi minat dan bakat, sistem pakar, dan waterfall. Ini tahun penerbitannya 2024 dan ini nomor USSN-nya. Adapun dari jurnal tersebut di sini jurnalnya ya, nanti bisa dilihat keseluruhan jurnalnya. Ini saya akan menjelaskan analisisnya saja. Adapun untuk kelebihan dalam penelitian dari perancangan sistem pakar penentuan ekstrakurikuler menggunakan metode format chaining di SMK Pembangunan Cibadak, yaitu pendekatan sistem pakar berbasis format chaining. Yang dipilih peneliti memiliki beberapa keunggulan dalam konteks ini. Yang pertama yaitu sistem pakar memungkinkan otomasi konsultasi layaknya dengan guru BK atau pembimbing, sehingga siswa dapat memperoleh saran ekstrakurikuler kapan saja secara online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan berfungsi dengan baik sesuai perencanaan. Pengujian menggunakan teknik black box menegaskan semua fitur berjalan sesuai fungsinya. Bahkan sistem dinyatakan lulus pengujian dengan sempurna tanpa error pada skenario yang diuji. Aplikasi ini juga bersifat web-based dengan antarmuka responsif, terbukti interaktif di semua perangkat, baik itu komputer maupun handphone atau smartphone. Hal ini tentunya meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna. Dari segi kinerja dan manfaat, sistem pakar ini memberikan rekomendasi yang tepat berbasis data dan analisis karakteristik siswa, sehingga proses pemilihan ekstrakurikuler menjadi lebih akurat karena didasarkan pada aturan yang telah dirumuskan bersama pakar. Membuat siswa lebih mudah menemukan kegiatan ekstrakurikuler yang benar-benar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Para peneliti juga menyampaikan bahwa implementasi sistem pakar ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, memperkaya pengalaman belajar, serta membantu mengembangkan potensi diri siswa secara optimal. Jadi dengan kata lain, pendekatan sistem pakar ini mampu menghadirkan dukungan pengambilan keputusan yang konsisten dan objektif. Jadi tadi adalah kelebihan yang signifikan dibandingkan metode tradisional yang mengandalkan intuisi siswa atau anjuran guru semata, yang kadang subjektif dan terbatas waktunya. Adapun untuk kekurangan atau keterbatasan dari penelitian itu menunjukkan hasil, meskipun penelitian itu menunjukkan hasil yang menjanjikan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya yaitu ruang lingkup yang spesifik pada satu sekolah atau SMK
pembangunan Cibra, yang mana membuat sistem yang dikembangkan sangat terikat pada konteks tersebut. Aturan-aturan dan basis pengetahuan disusun sesuai ekstrakurikuler dan profil siswa di sekolah tersebut, sehingga generalisasi ke sekolah lain memerlukan penyesuaian pengetahuan pakar baru. Jadi dengan kata lain, sistem tersebut belum tentu langsung kompatibel dengan daftar ekstrakurikuler atau karakteristik siswa di institusi berbeda tanpa modifikasi. Terus dari sisi metodologi pengembangan, penggunaan model waterfall meskipun terstruktur, model tersebut cenderung kurang luas terhadap perubahan. Jadi konsekuensinya iterasi perbaikan membutuhkan waktu lebih lama. Jadi penulis memang sudah mengantisipasi hal tersebut dengan mengumpulkan masukan pengguna melalui kuesioner. Namun hal tersebut dilakukan post development, artinya beberapa kekurangan pada antarmuka dan fitur baru diketahui setelah sistem diuji coba oleh pengguna. Kelemahan ini menunjukkan bahwa sistem versi awal mungkin belum optimal dari segi user experience, dan perbaikan lanjutan diperlukan berdasarkan umpan balik yang terkumpul. Selain itu juga, evaluasi manfaat jangka panjang sistem pakar ini belum tertangani dalam penelitian. Klaim bahwa sistem dapat meningkatkan partisipasi dan pengembangan potensi siswa masih bersifat hipotesis atau harapan dari peneliti. Karena belum ada pengukuhan empiris terhadap perubahan perilaku atau kepuasan siswa setelah menggunakan sistem. Pengujian yang dilakukan juga hanya sebatas uji fungsional ya, atau black box, dan tidak dilaporkan adanya uji efektivitas seperti eksperimen pedagogis atau survei tingkat kepuasan secara kuantitatif. Jadi dengan demikian, keterbatasan penelitian ini terletak pada belum tersedianya bukti empiris mengenai dampak nyata sistem terhadap proses pembimbingan ekstrakurikuler di dunia pendidikan. Untuk itu, penelitian selanjutnya disarankan melanjutkan atau melakukan uji coba sistem secara langsung dengan melibatkan lebih banyak siswa dan pendidik, serta mengukur indikator keberhasilan, misalnya peningkatan kecocokan pilihan ekstrakurikuler atau kepuasan siswa, guna memvalidasi klaim manfaat yang diharapkan. Ini ada sedikit bibliografi dari penulisnya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.